Yo William. Taktik vs taktik. Paman Tigor. Sepertinya Paman Rio akan mendapat ikan besar kali ini, kata Yo sambil tersenyum. Apakah Anda mencurigai sesuatu ketua? Atau mungkin keempat orang asing itu? Kata Tigor menebak. Ternyata Paman mencurigai mereka juga. Hehehe, kata Yo sambil tertawa. Apakah Anda punya rencana? Tanya Tigor. Sepertinya orang-orang ini harus dijebak, Paman. Mereka bermain kotor seperti ini, mengusik ketenanganku, maka aku juga akan mengusik mereka. Aku yakin masalah Marven yang Paman ceritakan itu, Paman pasti lebih dari mampu untuk menangani. Karena mereka telah memburu aku sampai ke sini, maka aku juga akan memburu mereka sampai ke Megaton. Kita selesaikan mereka kali ini. Setelah itu, aku akan kembali ke Star Hill dan mengganggu mereka di sana. Sesekali biar mereka tahu bahwa menargetkan aku sebagai sasaran adalah kesalahan yang sangat fatal dalam hidup mereka. Kata Yo. Apakah kita harus melibatkan pihak kepolisian? Tanya Tigor yang kurang senang dengan ide dari Yo ini. Bagaimanapun, dia rindu dengan bau anyir darah setelah 17 tahun lamanya mendekam dalam penjara. Aku berniat berbagi rejeki dengan Paman Rio. Tapi jika Anda menginginkan agar orang-orang asing ini hilang tanpa bekas, ya terserah Paman saja. Harus hilang tanpa jejak. Penjara terlalu enak bagi mereka. Sisakan satu orang untuk membawa kabar bahwa yang lainnya telah mati kita bantai di kota Kemuning ini. Kata Tigor. Hehehe. Aku suka itu Paman. Sekarang, mungkin mereka sedang melaporkan sesuatu yang mereka temui kepada bos mereka. Besok sore, kita pancing mereka keluar sarang. Lalu, krek, kata Yo sambil menirukan gaya sembelih di lehernya. Ketua, saya akan menghembuskan kabar bahwa besok Anda akan berangkat ke kota Tasik Putri untuk meninjau beberapa proyek. Sementara itu, saya akan mengatur anak buah di beberapa titik. Mereka akan saling berhubungan. Ketika ada pergerakan dari buruan kita, maka semuanya sudah siap untuk bergerak. Kepung, lalu bantai. Bagaimana? Tanya Tigor. Masalah ini, Paman jauh lebih berpengalaman dari aku. Dengan segala hormat, Yo William mengucapkan terima kasih kepada Anda. Kata Yo sambil membungkuk hormat. Ah, Anda terlalu sungkan. Kata Tigor sambil mencegah pemuda itu untuk terus membungkuk. Paman. Apakah Paman sering berhubungan dengan Paman Arslan? Tanya Yo. Iya, lumayan sering juga. Ada apa ketua? Begini Paman. Dulu waktu di Mountain Slope, aku punya dua orang sahabat yang sangat baik. Mereka ini bernama Harvey dan Lilian. Aku ingin agar Paman menghubungi Paman Arslan dan katakan kepadanya bahwa aku meminta agar dia menemukan dua sahabatku ini kemudian meminta nomor ponsel mereka. Sejujurnya aku sangat merindukan kedua sahabatku itu. Kata Yo. Oh, baiklah ketua. Anda tidak perlu khawatir. Kata Tigor sambil tersenyum. Obrolan kedua orang itu akhirnya berhenti ketika Tigor menerima pesan masuk di WhatsApp-nya. Dia lalu membuka pesan itu yang ternyata dari Miss Alin. Pak Tigor, apakah Tuan Muda baik-baik saja? Tolong katakan kepadanya bahwa saya ingin mengundang dirinya untuk makan malam-malam ini di restoran yang berada di samping Tower Club. Begitulah bunyi pesan itu.
Yo yang mendengar isi pesan suara itu hanya tersenyum saja sambil memain-mainkan ujung plastik kresek tempat uang yang baru dia keluarkan dari bank tadi. Pintar sekali Miss Alin ini. Dia ingin melihat wajahku lalu mencari alasan untuk mengundangku makan malam. Kata Yo sambil tersenyum penuh arti. Lalu bagaimana ketua? Tanya Tigor. Katakan aku menolak undangan itu. Jangan. Katakan bahwa aku sedang sakit. Kata Yo beralasan. Karena tidak mungkin dia menolak undangan secara mentah-mentah. Ini bisa menimbulkan rasa canggung di hati Miss Alin nantinya. Baik. Kata Tigor lalu segera membalas pesan dari Miss Alin seperti yang dikatakan oleh Yo tadi. Kemudian mereka kembali merencanakan sesuatu yang harus mereka lakukan untuk menjebak orang-orang yang dikirim oleh musuh dari Megaton itu. Persis seperti yang diperkirakan oleh Yo dan Tigor. Bahwa keempat mata-mata dari Megaton itu memang menghubungi Tuan Meraka yang saat ini sedang berada di Megaton. Kriting. Kriting. Suara telepon memenuhi ruangan pertemuan antara Honor Miller, Tuan Paul, Frank dan Diana Ragnar. Pertemuan mereka ini memang membahas izin proyek yang berhasil mereka dapatkan dari kota Garden Hill bagian timur yang rencananya mereka akan membangun kasino, pusat hiburan seperti klub malam, karaoke, diskotik, dan banyak lagi. Tak lupa juga mereka membahas tentang puluhan anak buah yang mereka kirim ke Indonesia bagi melacak keberadaan putra satu-satunya dari calon lawan mereka kali ini dalam dunia bisnis. Sebenarnya tidak tepat jika dikatakan calon lawan. Hal ini karena sudah sering kali perusahaan Arrold Holding Company ini memancing perseteruan dengan perusahaan Future of Company yang dipimpin oleh Jerry William. Mungkin karena perlawanan yang dilakukan oleh Jerry dan orang-orangnya tidak terlalu agresif. Hal ini yang membuat mereka merasa besar kepala dan menganggap bahwa perusahaan Future of Company ini tidak menginginkan silang sengketa atau lebih tepatnya tidak berani terhadap perusahaan mereka. Padahal mereka tidak tahu bahwa bukan Jerry dan perusahaannya yang akan menghadapi komplotan Honor Miller ini. Tapi putranya yang telah dipersiapkan. Halo. Kata Tuan Paul setelah mengangkat gagang telepon itu. Tuan. Ini saya Sean. Bagaimana dengan tugasmu, apakah ada kemajuan? Tanya lelaki botak bagaikan seorang profesor itu. Benar Tuan. Tadi pagi sampai tengah hari, kami terus memantau keadaan di Tower Mall. Dan benar saja. Kami telah menemukan keberadaan generasi keempat dari keluarga William itu. Tadi dia dengan sengaja berkunjung ke Tower Mall. Kata lelaki bernama Sean itu menjelaskan. Apakah kau terus membuntuti putra Jerry William itu? Tanya Tuan Paul. Sampai saat ini kami masih terus membuntutinya Tuan. Kabar yang saya dengar, besok sore mereka akan berangkat menuju kota Tasik Putri untuk melihat langsung proyek milik Tower Sol Propier. Dan ini adalah kunjungan pertama putra Jerry ini semenjak mengambil alih perusahaan itu dari tangan ayahnya. Kata Sean. Hahaha. Bagus. Apakah kau tahu seberapa jauh jarak antara kota Kemuning dan kota Tasik Putri? Tanya Tuan Paul. Jarak antara kedua kota ini memakan waktu 10 jam dengan mengendarai mobil. Begini saja. Kau tarik semua anak buahmu ke kota Kemuning. Lalu besok, buntuti mereka. Perhatikan juga berapa jumlah dalam rombongan itu. Jika jumlah mereka lebih sedikit, maka kau boleh menyerang rombongan itu. Namun jika jumlah mereka melebihi jumlah kalian,
maka bersabarlah dan sebaiknya kalian terus mencari dukungan di sana. Kau mengerti? Tanya Tuan Paul. Saya sudah menganalisis semuanya Tuan. Ternyata ada 2 organisasi di sini yang telah dihancurkan dengan bantuan dari Jerry. Mereka adalah geng tengkorak yang hancur total, lalu yang kedua adalah geng kucing hitam. Tapi untuk organisasi kucing hitam ini, mereka masih memiliki ketua yang masih berada di dalam penjara bernama Marvin. Kelak jika orang bernama Marvin ini bebas, kemungkinan terbesar adalah geng ini akan bangun kembali. Dan ini adalah kesempatan kita untuk menjalin kerjasama dengan mereka. Karena walau bagaimanapun, ketika pusat cabang dari orang-orangnya Jerry di sini bisa dimusnahkan, maka perhatian mereka akan terpecah. Kita bisa dengan leluasa menghancurkan mereka. Baiklah. Apa kau tahu berapa lama lagi masa tahanan Marvin ini? Tanya Tuan Paul. Menurut laporan yang saya dapat, sekitar 2 tahun lagi. Namun Marvin ini meninggalkan seorang istri dan ibu yang saat ini sangat menderita sekali. Anda bisa memanfaatkan ini untuk membuat Marvin ini berhutang budi kepada Anda Tuan. Setelah itu, mereka ini pasti akan tunduk kepada Arold Holding Company. Kata Sean menjelaskan. Bagus. Aku sudah memiliki gambaran tentang apa yang bisa aku kerjakan menurut informasi darimu ini. Kau jangan pikirkan hal itu. Akan ada orang lain yang akan aku kirim. Sebaiknya kau fokuskan pada putra Jerry ini. Jika kau bisa, pastikan anak itu mati. Kata Tuan Paul. Baik Tuan. Nah, untuk bayaranmu, aku akan membincangkan terlebih dahulu kepada Tuan Muda Honor Miller. Setengah akan kau terima dan setengahnya lagi akan kau dapatkan setelah kau berhasil menjalankan misimu kali ini. Kata Tuan Paul berjanji. Siap Tuan. Jika begitu saya akhiri dulu panggilan ini. Kata Sean lalu mengakhiri panggilan telepon itu. Bagaimana Paul? Tanya Honor yang sedang duduk dengan kedua kakinya berada di atas meja. Mereka sudah menemukan keberadaan putra satu-satunya dari musuh Anda Tuan Muda. Kata Tuan Paul lalu menceritakan isi dari percakapan antara dirinya dengan Sean tadi. Mendengar penjelasan ini, bukan hanya Honor saya yang tertawa. Frank dan Diana Ragnar pun juga ikut tertawa. Di hati mereka saat ini sudah membayangkan betapa hancurnya perasaan Jerry nantinya setelah mendapat kabar bahwa putranya semata wayang itu akan mati. Dia ingin menyaksikan sendiri seperti apa wajah hitam Jerry ketika menerima kiriman peti mati dari Indonesia itu di Star Hill. Bagus sekali. Kita tinggal menunggu kabar baiknya saja. Setelah itu, perang total dengan Future of Company akan segera dimulai. Kata Honor sambil tertawa. Di benaknya saat ini hanya ada satu. Ketika dia bisa menghancurkan perusahaan Future of Company, kemudian menghancurkan keluarga William, dengan begitu, posisi kepala keluarga Miller akan jatuh ke dalam genggamannya. Episode sebelumnya, tingkah Yo yang aneh. Episode berikutnya, Alin mengunjungi Yo. William. Alin mengunjungi Yo. Sesuai dengan rencana yang telah mereka berdua tetapkan antara Yo dan Tigor, malam itu juga anak buah Tigor bergerak dari berbagai tempat di kota Kemuning menuju perbatasan kota Batu tepatnya di kawasan perkebunan kelapa sawit milik negara. Karena Yo dan Tigor tidak mengetahui berapa jumlah yang pasti dari orang-orang yang dikirim oleh musuh,
Jadi, saat ini ada ratusan orang yang berangkat langsung menuju ke perbatasan. Hal yang sama juga terjadi di pihak musuh. Saat ini mereka mulai berdatangan ke kota Kemuning dan memilih penginapan yang tidak terlalu jauh dari Martins Hotel. Arus pergerakan antara dua kelompok ini saling berpapasan sebenarnya di jalan antara kota Kemuning dan kota Batu. Karena tidak saling kenal, maka semuanya tampak seperti biasa saja. Namun siapa sangka bahwa masing-masing di kepala mereka penuh dengan rencana yang pastinya akan mengakibatkan korban berjatuhan. Satu kelompok ingin melakukan perburuan, sementara satu kelompok lagi akan membuat jebakan. Ya, buruan menjebak pemburu. Seorang pemuda tampak sedang sarapan di sebuah kamar hotel di Martins Hotel. Beberapa orang lelaki setengah baya tampak berdiri di samping pemuda yang sedang sarapan sambil memandang keluar jendela dari tingkat atas Martins Hotel tersebut. Karena posisinya berada di lantai atas, maka dengan sangat jelas pemuda itu mampu mengawasi setiap gerak-gerik yang dia rasa mencurigakan. "Mereka telah tiba, Paman," kata pemuda itu sambil terus menyuap makanannya menggunakan tangan. Hal ini dia lakukan karena tidak biasa menggunakan sendok dan garpu. Karena tadi, gara-gara menggunakan kedua benda itu, makanan yang berada dalam piringnya nyaris melompat ke lantai. "Maksud Anda orang-orang asing itu, Ketua?" tanya Ameng. "Benar, Paman. Aku paling geram begini. Menjadikan aku seperti binatang buruan. Mereka harus membayar dengan sangat mahal," kata pemuda itu sambil menyudahi sarapannya. "Tok tok tok. Siapa di luar?" tanya Ameng. Tampak kini Ameng, Acong, Sugeng, Andra dan yang lainnya bersiap di dekat pintu kamar milik Kyo untuk menyambut segala kemungkinan. "Ketua, Miss Alin meminta izin untuk mengunjungi Anda. Katanya dia sangat mengkhawatirkan kesehatan Anda," jawab orang yang mengetuk pintu tadi. Ada-ada saja. Ini semua pasti karena tadi malam itu Paman Tigor mengatakan bahwa aku sakit. Ayo Paman temui dan bawa Miss Alin itu ke sini," kata Yo lalu segera memakai masker sekaligus menutup kepalanya dengan mantel yang terdapat pada jaket hoodie miliknya. Dia kini lalu membelakangi pintu sambil menatap ke arah jendela untuk memantau keadaan di sejauh jangkauan matanya memandang. Tak lama setelah itu terdengar pintu diketuk beberapa kali dari arah luar. "Siapa?" "Ketua. Ini saya Ameng mengantar Miss Alin." "Masuk. Pintu tidak dikunci," kata Yo sambil masih terus membelakangi pintu. "Selamat pagi Tuan Muda." Terdengar suara sapaan di belakangnya dari seorang wanita setengah baya. "Miss Alin. Terima kasih atas perhatian dan kunjungan Anda. Kemari mendekat," kata Yo sambil terus membelakangi mereka. Tanpa membantah, Miss Alin pun segera maju beberapa langkah dan berdiri di samping pemuda itu. "Kau penasaran dengan wajahku, Miss Alin?" tanya Yo tanpa tedeng aling-aling. Saya Titit. Mengapa Anda begitu gugup, Miss Alin? Bukannya aku tidak mempercayai dirimu. Tapi saat ini aku benar-benar baru terjun ke dunia bisnis. Aku tidak tahu siapa kawan, siapa lawan dan siapa yang berada di pihakku," kata Yo masih tidak berpaling menatap lawan bicaranya. "Tuan Muda, saya datang kemari karena khawatir dengan kesehatan Anda. Ketika berada di tower apartemen kemarin, Anda tampak mendadak berubah dan langsung meninggalkan kami. Hal ini membuat saya bertanya kepada Pak Tigor.
Dia lalu mengatakan bahwa Anda memiliki sangat banyak penyakit. Itu yang membuat saya sangat khawatir. Kata Miss Alin menjelaskan. Tentu saja dia tidak tahu penyakit seperti apa yang dimaksud oleh Tigor kemarin. Yang dia tahu dan yang dapat dia tangkap adalah Yo ini memiliki penyakit kronik dan penyakit yang bisa kambuh kapan saja. Padahal penyakit yang dimaksud oleh Tigor ini adalah penyakit iseng, jahil, tengil dan kegilaan-kegilaan lain yang ada pada diri tuan muda mereka itu. Baru kali ini ada yang sangat perhatian dengan kesehatanku. Mengapa? Tanya Yo. Kali ini dia membalikkan badannya karena sudah tidak ada lagi pergerakan di bawah yang bisa dijangkau oleh pandangan matanya. Tuan muda, jauh sebelum Anda mengenal saya lebih dulu mengenal Anda dan menganggap Anda sebagai putra saya sendiri. Ketika Anda berusia belum genap setahun, saya selalu mengunjungi Anda di Star Housing. Ketika Anda diambil oleh kakek Malik, setahun kemudian saya dipindahkan ke kota Kemuning ini. Kata Miss Alin. Oh ya. Silahkan duduk. Kata Yo mempersilahkan Miss Alin untuk duduk. Miss Alin. Sebenarnya sedekat apa antara Anda dengan ayahku? Aku sangat penasaran. Ini karena setiap kali antara aku dan ayah membicarakan Anda, dia mengatakan bahwa Anda adalah sahabatnya dan bukan bawahan. Kata Yo bertanya dan mengutarakan rasa penasaran di hatinya. Yo William, seharusnya kau itu lahir dari rahimku. Bukan dari rahim Clara ibumu. Jawab Miss Alin. Duar. Seperti disambar petir di siang bolong. Yo yang mendengar jawaban seperti ini langsung kaget. Mendengar Miss Alin kini memanggil langsung namanya tanpa ada sebutan tuan muda dan langsung menyebut nama ibunya tanpa sebutan nyonya besar saja membuat Yo sangat terkejut sekaligus penasaran sedekat apa hubungan mereka ini di masa lalu. Kau kaget Yo? Tanya Miss Alin. Teruskan. Pinta Yo sekuat tenaga berusaha menyembunyikan keterkejutannya. Beruntung dia saat ini memakai masker. Jika tidak entahlah. Dulu, ketika ayahmu masih berumur sekitar 22 tahun, aku hanya seorang resepsionis di sebuah toko milik Smith Group yang saat itu baru saja diakuisisi oleh ayahmu. Itulah awal mula aku bertemu dengan ayahmu yang ketika itu masih menyembunyikan identitasnya sebagai tuan muda dari dua keluarga raksasa yang sangat kaya raya di Metro City. Kata Miss Alin memulai kisahnya. Lalu, tanya Yo penasaran. Ayahmu dulu bersama kedua sahabatnya yaitu Ryan dan Daniel ketika pertama kali datang mengunjungi Jewel Star persis seperti gembel yang hampir sama sepertimu ini. Masih sangat polos dan tidak tahu apa-apa. Hanya saja bedanya, ayahmu tidak usil dengan menyuruh kami mendorongnya menggunakan troli. Hahaha. Miss Alin menyindirku. Kata Yo tertawa. Disitulah pertama kali aku bertemu dengan ayahmu. Jujur saat itu aku sempat terpikir untuk mengusir ayahmu dan kedua sahabatnya dari toko itu. Tapi entah mengapa itu urung aku lakukan. Saat ini aku malah bertingkah sangat baik dan menjelaskan segala sesuatunya kepada ayahmu. Mungkin karena itu dia merasa terkesan dan dengan kekuasaan yang dia miliki, dia menaikkan jabatanku dari seorang resepsionis menjadi manajemen urusan pelanggan. Lompatan level yang sangat tinggi menurutku. Walaupun itu dia lakukan secara sembunyi-sembunyi dan aku memang masih belum tahu siapa ayahmu ketika itu. Aku berpikir kalau dia ini melakukan hal seperti itu karena Tuan Baris sempat ditolong oleh ayahmu.
Jadi untuk membalas jasa, mungkin Tuan Bari menyetujui permintaan ayahmu untuk menaikkan jabatanku. Singkat cerita, akhirnya antara aku dan ayahmu berteman dekat, bahkan sangat dekat. Namun hubungan kami menjadi renggang ketika aku mengetahui bahwa dia adalah majikanku. Sampai pada suatu saat ayahmu dikeroyok oleh musuh-musuhnya dan dibuang ke bawah jembatan Metro City. Ibumu berhasil menyelamatkan ayahmu dari terbawa arus sungai dan dengan bantuan dari kakek Malik, akhirnya ayahmu selamat. Lalu ayahmu menikah dengan Clara dan kau pun lahir. Bayangkan andai ayahmu Titka bertemu dengan ibumu, kemungkinan ayahmu akan menikahi antara aku, Joanna, Lisa, Via atau Helen. Dan kau mungkin saja akan lahir dari salah satu rahim mereka ini. Kata Miss Alin mengakhiri kisahnya. Apakah ayahku dulu suka mempermainkan wanita Bi? Tanya Yo yang mulai memanggil Alin dengan sebutan Bibi. Tidak. Ayahmu hanya terlalu baik sampai-sampai wanita salah dalam mengartikan kebaikan ayahmu. Itulah masalahnya. Semua gadis ketika itu berharap kepadanya tanpa ayahmu tahu itu. Bukan salah dia. Kami yang terlalu terbawa perasaan. Jawab Miss Alin. Kau sudah sarapan Yo? Bibi ada membawa sarapan untukmu. Bibi ingin melihat wajahku. Ingatlah untuk menjaga privasiku Bi. Kata Yo lalu mencopot maskernya. Kini tampaklah seraut wajah tengil yang mengingatkan Alin kepada Jerry di waktu mudanya dulu. Mari sini anakku. Bibi akan menyuapimu makan. Kata Alin lalu menyuapi Yo untuk makan. Bi, setelah ini kau jangan keluar dulu dari kamarku ini ya. Mengapa Yo? Tanya Alin tidak mengerti. Musuh bisnis ayahku telah mengirim pembunuh bayaran untuk melacak keberadaanku. Mereka berhasil aku pancing kemarin itu ketika aku naik troli. Bibi akan dikawal oleh orang-orangku. Aku khawatir mereka akan membabi buta dengan menyerang siapa saja orang-orang yang dekat denganku. Tunggu sampai aku kembali, Bibi baru boleh pergi. Jadi, hari ini tidak usah masuk kerja dulu. Kata Yo. Mengapa kau tidak lari saja Yo? Cepatlah kembali ke Star Hill. Kata Alin dengan nada suara khawatir. Lari. Sampai kapan bisa lari terus? Kalau tidak diberi pelajaran, mereka tidak akan tahu langit itu tinggi dan samudera itu luas dan dalam. Lalu, maksudmu kau ingin bertarung dengan mereka? Yo, kau itu masih kecil. Jangan melawan mereka. Jika mereka ini adalah pembunuh bayaran, sudah pasti mereka ini sangat profesional. Kata Alin. Aku juga memiliki para pengawal yang sangat profesional di sekelilingku. Bibi percaya saja. Nanti aku akan memakai pakaian robot biar tidak terluka. Kata Yo lalu segera membuka mulutnya untuk menerima suapan dari Alin. Mereka pun terus saja mengobrol menunggu waktu sore. Karena ketika sore sudah datang, segala rencana akan dijalankan. Bersambung. Episode sebelumnya. Taktik vs taktik. Episode berikutnya. Mereka mulai bergerak. Yo William. Mereka mulai bergerak. Keriting. Keriting. Halo Pak Lamhot. Bang Tigor. Mereka telah membuat persiapan. Terhitung sampai siang ini, sudah ada 15 unit mobil yang disewa oleh orang-orang asing ini dengan berbagai alasan. Kata lelaki yang disebut oleh Tigor dengan nama Lamhot itu. Lamhot,
adalah anak buah Lalah yang ditugaskan untuk mengurus perusahaan penyewaan kendaraan roda 2 dan 4 cabang Kota Kemuning. Di Kota Kemuning ini mereka membuka 4 cabang rental di setiap pelosok kota. Jadi, kemanapun mereka menyewa, jatuhnya ya ke perusahaan milik Lalah itu juga. Terima kasih Pak Lamhot. Berarti banyak juga jumlah mereka ini, kata Tigor. Setiap mobil katakanlah bisa ditumpangi sebanyak 4 orang. 4 dikali 15, berarti ada 60 orang. Jawab Lamhot. Gila. Berarti mereka benar-benar ingin membunuh dan berhasil. Hanya untuk mengejar 1 orang anak remaja saja, mereka mengerahkan sampai 60 orang pembunuh bayaran. Tidak masuk akal, kata Tigor sambil menggeram. Mereka ini mungkin orang berduit bang. Lagi pula mengapa heran? Sebelumnya mereka pasti sudah melakukan penelusuran terlebih dahulu tentang siapa-siapa saja yang memiliki hubungan baik dengan Tuan Besar. Makanya mereka mengirim banyak orang. Karena mereka sudah menduga akan menghadapi kekuatan kita di sini, kata Lamhot. Masuk akal juga teorimu itu. Baiklah Pak Lamhot. Bersikap wajar saja ya. Biarkan mereka tahu bahwa mereka salah sasaran, kata Tigor sebelum mengakhiri panggilan telepon itu. Bagaimana Paman? Tanya Yo yang berada di kursi dengan Alin. Mereka menyewa mobil di perusahaan mertuanya Roger yang berada di kota ini, Ketua. Jumlah yang cukup ramai sebenarnya jika dipikir. Hanya untuk menargetkan 1 orang, mereka sampai mengirim sekitar 60 orang ke Kota Kemuning ini. Ini masih hitungan kasar, kata Tigor menjelaskan. Prak, sialan mereka itu. Kubunuh mereka dan sisakan hanya 1 orang saja untuk mengirim berita ke Megatown bahwa orang-orang yang mereka kirim sudah mati tanpa kubur di perbatasan Kota Batu dan Kota Kemuning ini, kata Yo sambil membanting gelas di atas meja sehingga pecah berderai. Semuanya bersiap sedia. Sebelum kita berangkat, buat satu kehebohan agar aku menjadi pusat perhatian. Biarkan semua orang tahu bahwa aku akan berangkat menuju ke kota Tasik Putri. Aku ingin mereka membuntuti kita, kata Yo memberi perintah. Siap Ketua, kata Tigor, Ameng, Andra, Sugeng dan yang lainnya. Bibi Alin tidak boleh pergi kemana-mana. Sekarang aku sedang serius dan jangan ada yang membantah perkataanku. Serahkan semua alat telekomunikasi Anda kepadaku. Maaf bukannya aku tidak mempercayai Anda. Tapi aku harus lebih berhati-hati dalam masalah ini, kata Yo sambil menampung tangannya ke arah Alin. Mendengar permintaan ini, Alin hanya menurut saja dan langsung menyerahkan tas tangan bawaannya kepada Yo William. Terima kasih atas pengertian Anda Bibi, kata Yo sambil membungkuk hormat. Lalu bergegas keluar dari kamarnya itu. Tak lama setelah Yo dan yang lainnya berangkat, kini sekitar 20 orang lelaki berbadan tegap berdatangan ke kamar tempat Yo menginap tadi. Maaf Miss Alin. Kami adalah pengawal yang ditugaskan oleh Ketua untuk menjaga keselamatan Anda, kata mereka kompak. Mendengar ini, Alin hanya mengangguk saja lalu mengalihkan perhatiannya ke arah luar melalui jendela kamar hotel tersebut. Beberapa orang tampak keluar dari lobi hotel dengan mendorong sebuah troli yang di dalamnya tampak seorang pemuda berpakaian serba hitam dengan masker berbentuk kucing tampak sedang berjingkrak-jingkrak di dalamnya. Perbuatan pemuda itu persis seperti orang yang kurang waras.
Namun siapa tahu dalam hatinya kini sedang panas membara dan sudut ekor matanya tidak henti-hentinya melirik ke kiri dan ke kanan memperhatikan setiap pergerakan. Menargetkan aku seperti binatang buruan. Kalian salah besar. Setelah ini, gantian aku yang akan menargetkan kalian. Kata pemuda itu dalam hati. Paman, perhatikan di bagian penginapan ujung sana itu. Ada 4 orang lelaki yang kemarin berada di depan tower apartemen. Bisik Yo kepada Tigor dan Ameng. Benar ketua. Mereka terus memperhatikan kita. Kata Tigor pula. Berpura-pura saja tidak mengetahui. Kata Yo. Setelah mereka tiba di area parkir, Yo pun langsung melompat dari troli yang dia naiki dan didorong oleh Ameng tadi lalu memberi kode kepada Tigor. Tigor yang mengerti tentang isyarat ini langsung berkata dengan keras. Kalian jaga keamanan di Martins Hotel ini. Kami akan berangkat dulu ke kota Kemuning untuk menemani Tuan Muda Yo William, putra dari Jerry William dari Star Hill untuk meninjau proyek yang ada di sana. Kata Tigor dengan suara yang sangat-sangat dikeraskan sehingga terdengar oleh semua orang yang berada di sekitar area parkir depan Martins Hotel tersebut. Siap Bang Tigor. Kata mereka serentak. Silahkan ketua. Kata Ameng membukakan pintu mobil untuk putra Jerry William itu. Saat ini, sambil mengedipkan matanya, Yo pun memasuki mobil tersebut lalu disusul oleh Tigor di sampingnya, Ameng di posisi kopilot dan seorang lagi sopir. Beberapa menit berselang, kini rombongan Yo William dan Tigor yang berjumlah 3 unit mobil itu pun bergerak perlahan meninggalkan area parkir Martins Hotel menuju jalan raya lalu segera mengarah ke jalan yang menghubungkan 3 kota besar lainnya yaitu Kota Batu, Kota Tasik Putri dan Dolok Ginjang. Sean. Mereka sudah mulai bergerak. Tampak seseorang yang duduk di sebuah restoran dekat Martins Hotel itu melalui pesan suara. Iya, aku juga melihatnya. Kini lelaki yang berada di restoran itu langsung membayar makannya, kemudian bergegas menghampiri ke-4 orang asing yang berada di penginapan seberang jalan sana. Bagaimana Basten? Tanya salah seorang dari ke-4 lelaki yang berada di depan penginapan itu kepada lelaki yang baru tiba dari restoran tadi. Benar seperti yang diberitakan oleh mereka semalam bahwa mereka hari ini memang memiliki agenda untuk meninjau langsung proyek real estate yang berada di kota Tasik Putri. Jawab lelaki bernama Basten itu. Bagus. Hahaha. Segera kirim pesan di grup. Suruh mereka bersiap-siap. 5 menit dari sekarang, kita bergerak menyusul mereka lalu seperti yang telah kita rencanakan, cegat mereka di perbatasan Kota Batu. Kata lelaki bernama Sean itu sambil tertawa senang. Dalam hatinya saat ini, jutaan dolar sedang menunggu mereka karena berhasil dalam menjalankan tugas untuk membunuh putra Jerry satu-satunya itu. Jika dikaji dengan nalar yang dangkal, memang tidak sulit untuk menuntaskan tugas ini dengan tingkat kesuksesan yang menurut pemikiran mereka sama sekali tidak sulit dan pasti akan berhasil tanpa hambatan yang berarti. Hal ini wajar karena menurut jumlah orang, mereka unggul jauh dengan 15 kendaraan dan yang akan mereka cegat, hanyalah orang-orang yang menggunakan 3 kendaraan saja. Mereka tidak menghitung sopir dan Yo William sendiri. Ini karena mereka menganggap bahwa Yo hanyalah seorang anak remaja yang pastinya sangat mudah untuk dibunuh. 5 menit dari Basten mengirim pesan suara tadi, kini tampak 5 kendaraan melaju dengan kecepatan tinggi menyusul rombongan Tigor.
Disusul 5 unit kendaraan lagi dan dalam jarak waktu beberapa menit kemudian, tampak 5 unit kendaraan lagi berangkat menuju jalur yang sama yaitu jalan raya penghubung 3 kota besar. Bersambung. Episode sebelumnya, Alin mengunjungi Yo. Episode berikutnya, jebakan yang sangat manis. Jebakan yang sangat manis. 3 unit mobil BMW hitam itu melaju dengan kecepatan yang tidak terlalu kencang sebenarnya. Jika tujuan mereka ke kota Tasik Putri dengan kelajuan seperti itu, maka dapat dipastikan pukul 7 besok pagi mereka baru tiba di jembatan kota Tasik Putri. Di kursi belakang di dalam mobil yang berada di tengah antara ketiga mobil yang melaju santai itu tampak Yo William sedang memegang rencong Aceh yang baik dari gagang hingga sarungnya terbuat dari emas. Ketua. Rencong itu terakhir kali memakan korban adalah 17 tahun yang lalu. Kata Tigor sambil melirik ke arah benda pusaka warisan dari Tengku Mahmud di tangan Yo saat ini. Paman pernah menggunakan senjata ini? Tanya Yo penasaran. Iya. Kakek Tengku dulu pernah meminjamkan rencong Aceh ini kepada saya. Hanya satu nyawa pengkhianat yang berhasil direnggut oleh rencong itu. Namanya Tumpal. Setelah itu senjata pusaka ini terus berada di dalam sarungnya. Kata Tigor menjelaskan. Bagaimana cara kerja dari senjata ini Paman? Tanya Yo yang memang belum pernah menggunakan senjata itu. Sangat beracun. Sekali gores saja mungkin akan mati. Tidak ada ilmu kebal tempelan yang tahan terhadap emas. Pasti tembus. Ketika dicabut, senjata ini mengeluarkan harum bunga cempaka. Sangat ringan dan tidak perlu terlalu mahir menggunakannya. Seolah-olah dia memiliki naluri sendiri untuk bergerak. Walaupun ketika itu aku menghujamkan senjata ini berkali-kali di tubuh Tumpal, namun tidak setetes darah pun yang menempel pada bilah rencong ini. Benar-benar mengerikan. Kata Tigor. Jika tidak terlalu diperlukan, janganlah terlalu menggunakan senjata itu, Ketua. Ketika dianya sudah dihunus, nafsu membunuh seketika bergejolak. Saya sendiri sampai ketakutan sekali ketika itu. Kata Tigor lagi. Harus Paman. Rencong ini harus mandi darah. Hanya saja, mungkin ini di bagian terakhir. Karena sebelumnya, bola-bola besiku inilah yang akan mencari sasaran. Kata Yo sambil membuka kotak kayu berukir dan mengeluarkan sekantong bola-bola besi kecil buatan Tengku Mahmud. Oh ya Ketua. Mengapa Anda tadi mengambil tas milik Miss Alin? Apakah Anda mencurigai dirinya? Tanya Tigor. Sama sekali tidak Paman. Dia itu seorang wanita. Dia terlalu khawatir. Yang aku takutkan dia membuat laporan kepada ayahku kalau musuh yang memburuku berjumlah puluhan orang. Aku khawatir fokus ayahku akan terganggu dan malah datang kemari. Musuh di sana pasti memanfaatkan momen seperti itu. Makanya aku menyita barang-barangnya agar dia tidak dapat menghubungi siapapun. Kata Yo mengatakan alasannya menyita ponsel Alin. Oh begitu. Ketua, persiapkan diri Anda. Mereka sudah datang. Kata Ameng yang melihat dari kaca spion mobil. Mendengar ini, Yo pun langsung memasukkan beberapa bola-bola besi ke dalam saku bajunya lalu sebagian lagi berada di genggaman tangan kirinya. Sementara itu, Tigor langsung membuka pakaiannya dan kini tampak di balik pakaian luar yang dia pakai tadi, ada pakaian berwarna hitam ketat. Setelah itu, dia lalu memakai topeng kucing berwarna hitam dan kini tampaklah sosok Black Cat yang sesungguhnya.
Mungkin 17 tahun yang lalu orang-orang menyangka bahwa Black Cat sudah dihukum mati di Singapura. Tapi siapa sangka bahwa itu hanyalah akun dan kini setelah 17 tahun berlalu, ternyata Black Cat muncul lagi dan akan membantai musuh-musuhnya seperti 20 tahun silam. Hahaha. Hahaha. Induk kucing. Aku anak kucing. Kata Yo berjingkrak-jingkrak sambil bertepuk-tepuk tangan melihat Tigor dan dirinya sama-sama mengenakan topeng dan masker kucing. Persiapkan dirimu ketua. Kata Tigor yang tiba-tiba nada suaranya berubah menjadi dingin. Pak supir. Saatnya tiba. Ambil jalan melawan arus ke kanan lalu setelah 20 meter, injak pedal rem kuat-kuat. Kata Tigor. Setelah itu, kreit, duar. Terdengar suara ban mobil berdenyit memekakkan telinga disusul dengan suara benda keras beradu membuat Yo William tersangkut di antara dua kursi. Karena terlalu mendadak menekan pedal rem dalam-dalam, tanpa diduga mobil yang membuntuti mereka tidak mampu lagi menghindar sehingga bagian belakang mobil yang ditumpangi oleh Tigor dan Yo ditabrak dari belakang. Hahaha. Sialan, aku kira mereka tidak nekat menabrak kita. Kata Yo. Masih sempat dia tertawa walaupun keadaannya terjepit di celah antara kursi sopir dan kursi Ameng. Begitu tabrakan itu terjadi, mobil yang dikendarai oleh Andra, Acong, Ucok dan Sugeng. Juga mobil yang dikendarai oleh Timbul, Monang, Jabat dan Thomas juga berhenti lalu merengsek ke pinggir. Baru saja mereka keluar dari mobil, kini 5 mobil yang telah berhenti duluan bergabung dengan 5 mobil lagi yang baru saja tiba. Puluhan orang langsung berlompatan keluar dari mobil dan langsung mengepung mobil yang ditumpangi oleh Yo dan Tigor. Keluar secara baik-baik atau dengan cara paksa. Kata salah seorang dari puluhan orang-orang yang dikirim dari Megatown itu. Hehehe, Paman. Mereka sudah mengepung kita. Kata Yo lalu. Prak, bruk, Tampak orang yang memberikan perintah tadi mencelat lalu jatuh terhentak ketika pintu mobil yang ditendang oleh Yo William tepat mengenai lelaki itu. Aku sudah keluar. Ayo kalian mau apa? Kata Yo sambil cengengesan. Bunuh bocah itu. Kata lelaki yang jatuh terduduk tadi sambil berusaha bangkit berdiri. Tapi, belum lagi suara perintah itu hilang, tiba-tiba sosok hitam melesat sambil menebaskan pedang lentur ke arah mereka yang mengepung sehingga mereka terpaksa menghindar dan kesempatan itu dipergunakan oleh Yo untuk melancarkan serangan dengan bola-bola besinya. Wus, klep, ark. Beberapa jeritan langsung terdengar setiap kali Yo menjentikkan jari telunjuknya. Sementara itu sosok hitam tadi terus mengamuk mengibas-ngibaskan pedang lentur yang ada di genggaman tangannya kepada para pengepung. Awalnya Yo dan Tigor yang telah berubah menjadi Black Cat ini masih mampu membuat mereka kocar-kacir. Namun ketika dari arah belakang muncul 5 unit kendaraan lagi, keadaan sudah berubah dan Yo dibantu oleh 8 orang lainnya mulai terdesak. Kalian cari mati ya? Mau cari mati ya? Bentak Yo lalu mencabut senjata rencong yang terselip pada pinggangnya. Begitu rencong tersebut keluar dari warangkanya, tiba-tiba berhembus bau harum bunga cempaka yang membuat bulu kuduk berdiri. Tanpa babi bu lagi, seperti diseret oleh kekuatan yang tak terlihat, Yo pun mengamuk melompat ke sana dan kemari membantai siapa saja yang ada di hadapannya. Yo saat ini seperti seekor monyet yang melompat langsung ke atas pundak orang-orang itu lalu menikamkan senjata di tangannya itu di ubun-ubun mereka. Crash!
Pekik dan jeritan memenuhi kawasan perkebunan kelapa sawit tersebut membuat suasana malam itu semakin mencekam dengan semerbak harum bunga cempaka dari bilah rencong itu terus saja menyengat hidung. Beberapa menit perkelahian yang tak seimbang itu berlangsung. Kini dari arah depan dan belakang bermunculan ratusan kendaraan roda 4 dan langsung memblokir jalan dari segala sisi. Dari dalam, berkeluaran orang-orang berbadan tegap berpakaian hitam dengan gambar naga berwarna merah pada bagian dada sebelah kiri pakaian mereka tersebut. "Kita terjebak. Basten. Ayo lari," jerit Sean. Tapi terlambat. Kemanapun mereka lari, orang-orang berpakaian hitam itu sudah menunggu dengan senjata di tangan masing-masing. "Salah besar jika kalian berpikir semudah itu bisa melarikan diri," kata Yo lalu memburu lelaki yang bernama Basten tadi. Seperti terbang Yo langsung mengirim tendangan yang langsung mengenai pinggul lelaki itu sehingga dia jatuh tersungkur. "Hahaha, mau lari ya? Tidak semudah itu," kata Yo lalu menjambak rambut lelaki bernama Basten tadi kemudian nyemlih leher lelaki itu dengan cara yang sangat perlahan sekali membuat Basten terkencing di dalam celana ketika meregang nyawa. "Tangkap mereka semua lalu bunuh. Hehehe. Kecuali lelaki yang satu itu," kata Yo sambil menunjuk ke arah Sean dengan rencong emasnya. "Kalian memburuku kan? Heh, siapa namamu?" tanya Yo kepada lelaki itu. Ampun. Ampuni aku. Sialan. Plak. Aku tanya siapa namamu?" tanya Yo setelah menyepak lelaki itu hingga jatuh miring di jalan aspal itu. Sean. Nama saya Sean," kata lelaki itu tergagap. "Sean, aku beritahu kepadamu satu hal. Katakan kepada orang yang menyuruhmu bahwa aku akan memburu mereka satu persatu. Kau jangan meragukan perkataanku ini. Mau lihat seperti apa aku akan memperlakukan mereka? Kau lihat sendiri," kata Yo lalu melangkah mendekati anak buah Sean yang sudah tertangkap oleh anak buah Tigor. "Seperti ini Sean," bentak Yo. "Lepaskan 3 orang paman," kata Yo. Mendengar ini, anak buah Tigor langsung melepaskan 3 orang dari puluhan orang yang ditangkap lalu berkata, "Lawan aku lalu matilah dengan cara terhormat. Tidak ada pilihan." Mereka saling pandang kemudian langsung serentak menyerang. Hehehe. Mungkin inilah lawan yang dikatakan oleh kakek uyutku. Lawan seperti ini. Bukan Charles, Milner dan Jimbo, kata Yo di sela-sela dia menghindari cecaran serangan musuh. Episode sebelumnya, mereka mulai bergerak. Episode berikutnya, hanya Sean yang selamat. Yo William. Hanya Sean yang selamat. Hyde, Woods, Howard. Tampak salah seorang dari ketiga lelaki tadi memegangi lehernya yang terkena tebasan senjata di tangan Yo, lalu ambruk. "Ah, tidak seru. Paman. Lemparkan senjata di tanganmu itu kepada 2 ekor monyet ini," pinta Yo sambil terus mengitari lawannya. "Seperti ini Sean," kata Yo lalu kembali melompat dan melayangkan tendangan kakinya yang sangat berbahaya itu. Plak, buk, prak, uhuk. Begitu tendangan kakinya mengenai kantong kemenyan lawan, kini tampak salah satu dari kedua lelaki tadi menggeliat sambil memegangi barang antik warisan leluhurnya. Slap, hook. Seorang lagi memegangi lehernya yang seperti memakai kalung. Tapi bukan kuning, melainkan merah lalu ambruk mencium aspal. "Seperti ini Sean,"
kata Yo sambil menarik lelaki yang ditendang oleh Yo tadi ke hadapan lelaki bernama Sean itu kemudian. Saap. Ah. Tampak darah memercik ke wajah Sean akibat tebasan dari tangan Yo yang memegang rencong emas tadi. Ampuni aku. Ampuni aku. Aku mengaku salah. Kata Sean sambil membenturkan kepalanya di aspal hingga berdarah. Yo, anak berusia 17 tahun yang lucu, tengil, kocak, dan seperti orang kurang waras tiba-tiba berubah seperti malaikat maut pencabut nyawa malam ini. Kau memang tidak akan aku bunuh. Kau akan kembali untuk membawa berita ke Megaton. Katakan kepada majikanmu, aku akan memburu serta menguliti tubuh mereka hidup-hidup. Katakan bahwa aku telah ditempa selama 12 tahun hanya untuk menjadi tukang jagal. Ingat itu Sean. Tukang jagal. Hahaha. Hahaha. Kata Yo sambil tertawa terbahak-bahak. Tampak jelas di antara cahaya lampu kendaraan yang memblokir jalan tersebut, pancaran mata Yo berubah menjadi warna merah berkilat-kilat penuh nafsu membunuh. Bunuh mereka semuanya. Hanya Sean saja yang boleh hidup untuk menyampaikan berita. Bahagia sekali aku malam ini dapat meminum banyak darah. Kata Yo lalu mencengkram ujung baju bagian belakang leher Sean kemudian menyeretnya secara paksa persis seperti dia ketika kecil dulu menyeret ban mobil sewaktu dilatih oleh kakek Malik di Mountain Slope. Mengganggu ketenangan Yo, berarti mengantar nyawa. Lain kali pastikan dulu siapa lawanmu. Plak, ampuni aku. Rintih Sean ketika ditendang oleh Yo ke arah mobil. Sementara itu, tampak Tigor yang memakai pakaian hitam dengan topeng kucingnya sedang menyeka mata pedangnya dengan sapu tangan putih yang kini tampak berubah warna menjadi merah. Dari arah belakang pula, tampak beberapa orang sedang mencampakkan tubuh-tubuh korban mereka ke dalam sebuah parit kemudian melemparkan beberapa tong minyak bensin. Ketika Ameng menyulut korek api dan melemparkannya ke dalam lubang parit tadi, tak lama berselang, tampak api menyambar dan secepat kilat langsung melahap apa saja yang ada di sekitarnya. Dalam waktu sekejap, kawasan yang biasanya gelap itu menjadi terang benderang oleh kobaran api. Kalian sebagian kendarai mobil sewaan mereka itu lalu kirim kembali ke rental milik Lamhot. Kita kembali ke kota Kemuning dan sebagian membersihkan sisa-sisa darah yang ada di jalan ini. Kata Tigor memerintahkan. Ayo. Buka sekatan pada jalan ini. Cepat kembali ke markas sebelum polisi datang. Kata Andra pula. Selepas perintah itu dikeluarkan, kini semua orang mulai melakukan gerak cepat. Ada yang berlari menuju mobil untuk mengambil air yang memang telah mereka sediakan. Ada pula yang bertugas membersihkan jalan aspal itu dari genangan darah-darah para pembunuh bayaran yang dikirim dari Megaton. Tidak lebih dari 10 menit, semuanya sudah beres lalu mereka pun bergerak kembali ke kota Kemuning. Kini, jalan di sekitar perkebunan kelapa sawit di perbatasan antara kota Kemuning dan kota Batu itu kembali sepi. Hanya ada bau daging panggang yang masih tercium oleh hidung. Martin's Hotel. 11 orang tampak sedang berjalan menuju lobi hotel. Mereka adalah Yo, yang berjalan paling depan diikuti oleh Tigor, Monang, Andra, Timbul, Ameng, Acong, Thomas, Ucok, Jabat dan Sugeng langsung menuju ke lift kemudian naik ke atas di mana Yo tadi meninggalkan Alin yang dijaga oleh 20 orang bawahan Tigor. Ketua, Anda sudah kembali.
Tanya para mengawal yang saat ini sedang berdiri di depan pintu kamar. Bagaimana dengan bibiku? Apakah dia ada di dalam? Tanya Yo. Menjawab Anda, Ketua. Miss Alin ada di dalam dan dari tadi sangat mencemaskan keadaan Anda. Jawab salah seorang dari pengawal itu. Oh, mencemaskan aku. Haha, iya juga. Aku memang harus dicemaskan. Kata Yo sambil melirik ke arah Tigor dan yang lainnya dengan mereka pun membalas lirikan Yo ini dengan senyuman. Tok tok tok. Bibi. Aku kembali. Kata Yo sambil mengetuk pintu. Yo. Kau sudah kembali. Terdengar suara seorang wanita setengah baya dari dalam kamar lalu tak lama setelah itu pintu kamar pun terbuka. Ini tasmu Bibi. Semuanya tidak ada yang kurang. Kata Yo sambil menyerahkan kembali handbag wanita itu yang tadi dia sita. Itu tidak perlu. Yang penting kau selamat. Bagaimana dengan orang-orang yang memburu dirimu itu? Tanya Alin sambil memegangi pipi Yo. Mereka berhasil kami kecoh. Lalu tersesat. Iya kan Paman? Kata Yo sambil melirik ke arah Tigor. Benar Miss Alin. Mungkin kini mereka tersesat di perkebunan kelapa sawit perbatasan. Kata Tigor pula berbohong. Yo. Kau harus cepat kembali ke Star Hill. Di sini terlalu bahaya bagimu. Jika kau tidak ingin kembali, maka setidaknya kau harus dikawal paling sedikit 50 orang. Kata Miss Alin mengungkapkan kekhawatirannya. Dikawal 6 orang saja aku kelabakan. Apalagi dikawal 50 orang. Bisa mati berdiri aku. Kata Yo sambil tersenyum kecut. Heh Yo. Dengarkan nasihat Bibi. Mereka tersesat. Mustahil mereka tidak bisa menemukan jalan untuk kembali. Setelah esok, mereka pasti akan mengincar dirimu lagi. Jangan membantah. Kau harus dikawal. Kata Miss Alin masih tetap kukuh dengan pendiriannya. Miss Alin, Anda tidak perlu khawatir. Masalah tuan muda kita ini, biar menjadi tanggung jawab saya untuk menjaganya. Kata Tigor. Apanya yang perlu dijaga? Justru tadi dia yang menjaga kami. Sialan aku tidak menyangka kalau anak ini memiliki kekejaman melebihi diriku ketika masih muda dulu. Kata Tigor dalam hati. Oh iya. Aku percayakan keselamatan anakku ini kepada Anda Pak Tigor. Kata Miss Alin dengan wajah tampak menunjukkan kelegaan. Bibi, kau harus kembali ke rumahmu. Paman-pamanku ini akan mengantarkanmu pulang. Aku mau istirahat dulu. Nanti jika aku rindu, aku akan datang ke Tower Mall untuk sekedar naik troli. Kata Yo sambil tersenyum. Kau sama saja seperti ayahmu. Tapi kau ini lebih sialan lagi. Kata Alin membuat Yo tersedak menahan tawa. Ya sudah. Bibi pulang dulu. Kau jangan berkeliaran di luar. Tinggal saja di kamar ini. Jangan kemana-mana tanpa pengawal. Ingat itu. Kata Miss Alin sambil mendelikkan matanya. Yo, mendengar perkataan Bibi. Kata pemuda itu sambil membungkuk hormat. Paman, antarkan bibiku ini ke tower apartemen dengan selamat ya. Kata Yo. Siap Ketua. Kata mereka dengan hormat lalu mempersilahkan Miss Alin untuk berjalan mendahului. Kini tinggallah Yo termangu sendirian lalu mengeluarkan rencong emas pemberian Tengku Mahmud dari balik pinggangnya. Benar-benar mengerikan senjata ini. Mendadak nafsu membunuhku nyaris tidak dapat dikendalikan.
kata Yo sambil menyimpan kembali rencong itu ke dalam peti kayu berukir dengan perasaan yang sangat sulit untuk dijelaskan. Kini dia segera membuka jaket hoodie miliknya sekaligus masker yang dia kenakan tadi. Kini dia bergegas menuju ke kursi dekat jendela lalu segera memandang ke bawah. Andai gedung-gedung tinggi berada di kota Kemuning ini, pasti akan lebih indah sekali jika dilihat pada malam hari. Gumam Yo dalam hatinya. Dia terus saja seperti itu sambil memikirkan kejadian yang baru saja dia alami tadi. Mengapa aku bisa seperti lupa diri? Katanya dalam hati. Lama dia berpikir namun tidak dapat menemukan jawabannya. Setelah bosan, dia pun lalu merebahkan dirinya untuk segera tidur agar besok lebih kuat lagi menghadapi kenyataan hidup. Episode sebelumnya. Jebakan yang sangat manis. Episode berikutnya. Menelepon Harvey.